bagaimana caranya dipulihkan? Oke, mungkin sebelum saya menjawab, saya sedikit memberi kesaksian tentang kehidupan saya yang lama sebelum saya dipulihkan. Saya rindu ya, kesaksian saya ini bisa menjangkau teman-teman yang mungkin kita pernah jatuh ke dalam dosa, yang mungkin kita pernah jatuh dalam minuman keras, rokok, pesta pora, judi, bahkan mungkin pornografi, dan mungkin kita pernah jatuh dalam seks bebas. Dan ya mungkin kesaksian ini bisa menguatkan kita untuk kita bisa dipulihkan kembali. Nah, sebagian orang mungkin tidak tahu kehidupan saya yang lama. Orang hanya memandang bahwa di luarnya saja atau covernya, bahwa mungkin ini Sandi ini luar biasa pelayanan dia, aktifnya, luar biasa kegiatan dia dan sebagainya. Tetapi hampir sebagian besar orang nggak tahu apa yang terjadi dengan kehidupan saya. Ya mungkin saya bisa menyembunyikannya di hadapan teman-teman, di keluarga, bahkan mungkin orang-orang sekitar saya. Tetapi satu hal yang saya tahu, saya nggak bisa menyembunyikan segala sesuatu yang saya perbuat di hadapan Tuhan. Nah, kalau ditanya bagaimana cara supaya bisa dipulihkan, yang pertama yang saya rasakan bahwa saya harus mendekatkan diri saya kepada Tuhan. Artinya bahwa bagaimana ya maksudnya, bahwa saya harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, karena saya memerlukan Tuhan untuk memulihkan kehidupan saya. Kalau misalnya saya menggunakan kekuatan saya sendiri, kehebatan saya nggak akan mampu, saya nggak akan bisa. Dan disitulah saya memerlukan bahwa saya perlu Tuhan untuk memulihkan kehidupan saya. Dan yang kedua, saya memerlukan yang namanya mentoring. Artinya saya perlu orang yang bisa membimbing saya secara dalam kerohanian saya. Ya mungkin ini bisa teman-teman dapatkan atau teman-teman cari, misalnya ya mungkin ketua pemuda, pembina pemuda, bahkan kakak-kakak rohani. Ya ini bagi teman-teman yang sudah pernah jatuh dan rindu untuk dipulihkan juga. Dan cari teman konseling Anda supaya Anda bisa curhat, Anda bisa menyampaikan isi hati Anda, dan teman Anda bisa membantu Anda. Dan itu yang saya lakukan. Saya cari cari seorang yang bisa mentor saya curhat tentang dosa saya dan sebagainya. Dan puji Tuhan ya, karena keterbukaan saya, akhirnya perlahan-lahan kehidupan saya dipulihkan. Nah, mungkin di sini teman-teman terkadang merasa bahwa nggak bisa. Kenapa? Karena hidup saya sudah terlalu kotor, kehidupan saya sudah terlalu orang katakan ya sudah nggak layak lagi di hadapan Tuhan. Hari ini saya mau katakan bahwa kehidupan kita ya, sekotor apapun, senajis apapun, kita tetap berharga di mata Tuhan. Seperti firman Tuhan dalam Yesaya katakan bahwa ya walaupun dosamu seperti merah seperti kermisi dan merah seperti kain kesumba, tetapi akan putih seperti salju dan putih seperti bulu domba. Artinya selalu ada pengampunan yang akan Tuhan berikan bagi kita kalau kita ingin benar-benar dipulihkan. Dan itu mungkin cara supaya kita dipulihkan. Yang pertama, kita memerlukan Tuhan, kita nggak bisa sendiri. Dan yang kedua, mungkin kita perlu mentoring, kita perlu kakak senior, kita perlu gembala pemuda dan sebagainya untuk boleh membimbing kita. Dan saya percaya ya, kita semua yang pernah jatuh dalam dosa, berbagai dosa apapun, kita semua pasti dipulihkan Tuhan. Solusi agar bisa pacaran sehat. Yang pertama solusinya sih bagi saya ya, yang pertama memang kita harus punya hubungan yang baik dulu sama Tuhan, supaya hubungan kita bersama pasangan kita ya itu akan menjadi baik. Karena kalau hubungan kita rusak sama Tuhan, ya sia-sia aja lah. Bagaimanapun ingin kita membangun hubungan yang baik sama pasangan kita, saya pikir akan menjadi hal yang sia-sia kalau hubungan kita sama Tuhan saja rusak loh. Oleh sebab itu, yang pertama, bangun hubunganmu yang baik dengan Tuhan, ya dekatkan dirimu kepada Tuhan, itu solusi yang pertama. Dan yang kedua, bahwa ingatlah bahwa pacaran itu ya, ini kan tujuan kita untuk menikah dan lain sebagainya. Nah, kalau dalam masa pacaran saja kita sudah berbuat hal-hal yang yang dilarang oleh firman Tuhan, ya pertanyaannya bagaimana ke depannya nanti. Kita mungkin akan merasa menjadi orang yang seperti kalau kita sudah pernah jatuh dalam berbagai
dosa seperti pornografi, seks dan lain sebagainya, kita sangat sulit lepas dari itu. Nah, jangan sampai ya kita ingin menikah karena ingin memenuhi hawa nafsu kita. Itu tujuan yang salah. Karena tujuan menikah adalah membangun hubungan yang baik, membangun keluarga yang baik. Jadi solusinya buat anak-anak muda yang sedang pacaran, yang pertama, mari kita menjaga hubungan kita, menjaga pasangan kita. Saya percaya kalau pasanganmu benar-benar mencintaimu, mengasihimu seluruh hati, dia nggak akan tega menodaimu, dia nggak akan tega merusak kamu, tetapi dia akan menjaga supaya ya sampai di titik bahagia itu dalam sebuah pernikahan. Dan yang selanjutnya solusinya adalah saya katakan tadi, bangun hubunganmu yang baik dengan Tuhan, ya, supaya apa? Ketika hubunganmu sudah baik, maka kamu akan membangun hubungan yang baik juga bersama kekasihmu. Dan saya percaya hadirkan Tuhan di dalam hubunganmu. Kalau hubungan kita sudah menghadirkan Tuhan, maka hubungan kita akan dijaga oleh Tuhan. Dan mungkin bagi teman-teman yang sudah pernah jatuh, minta solusinya bagaimana sih, Kak? Kalau dari saya sih begini, ya, kita sudah dipulihkan hari ini. Ya, artinya kehidupan yang lama sudah berlalu dan kehidupan yang baru telah tiba. Mungkin benar bahwa ketika kita sudah dipulihkan, ya iblis terus mencoba seperti ingin menarik kita kembali. Karena yang saya tahu bahwa peperangan antara kedagingan kita dengan roh kita itu bukan saat kita jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena saat kita melakukan dosa, kita menikmati dosa itu. Tapi peperangan antara daging dan roh ini terjadi ketika kita ingin dipulihkan, ketika kita ingin hidup sungguh-sungguh, maka daging ini akan menarik roh kita. Makanya firman Tuhan katakan bahwa ya roh ini memang penurut, tetapi daging kita sesuatu yang lemah. Sebab itu ketika kita sudah benar-benar ingin dipulihkan, berdoa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, cari Tuhan, ya, dan bawa hubunganmu ke dalam tangan Tuhan dan hadirkan Tuhan di dalam hubunganmu, maka saya percaya hubungan kalian pasti akan baik-baik saja. Mungkin itu solusi supaya hubungan kita bisa baik dan supaya hubungan kita bisa terjaga, supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa perzinahan dan lain sebagainya. Nah, kalau tipsnya untuk anak-anak muda yang sedang pacaran, ya ini juga termasuk saya yang memang sedang menjalani hubungan dengan pasangan saya. Tips yang pertama dari saya yaitu yang ini harus dijaga baik-baik, yaitu jaga kekudusan hidup kita, jaga kekudusan pasanganmu, ya. Jangan sampai iblis merusak hubungan kita dengan hawa nafsu kita, dengan keegoisan kita, dengan keinginan daging kita. Jadi tips yang pertama adalah jaga kekudusan kita, dan yang kedua jaga hubungan kita baik-baik. Artinya tidak ada hal yang harus ditutupi sama pasanganmu, terbuka, ya, saling mendoakan satu sama lain supaya hubunganmu bisa bertahan lama. Dan yang ketiga tipsnya mungkin saya sudah sampaikan tadi, yaitu hadirkan Tuhan di dalam hubunganmu. Karena saya percaya setiap hubungan yang dibawa ke hadapan Tuhan pasti akan berjalan dengan baik. Ya, walaupun kita tidak tahu ke depannya bagaimana rencana Tuhan, ya. Secara keinginan kita mungkin kita ingin bahwa ini Tuhan pasanganku dan aku ingin hidup bersama dia, yaitu kerinduan kita, tetapi ke depannya kita nggak tahu. Tetapi yang pertama, ya jelas, ya, hubungan kita harus kita jaga baik-baik, jaga kekudusan hidup kita, kekudusan pasangan kita, jangan sampai kita jatuh dalam berbagai dosa perzinahan, dosa seks dan lain sebagainya. Dan kalaupun teman-teman yang sudah pernah jatuh, saya mau katakan bahwa tidak ada kata terlambat untuk teman-teman bangkit, dipulihkan, bertobat dan hidup dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, terbuka sama pasanganmu. Artinya terbuka, tidak ada sesuatu yang ditutupi, ya, saling mendoakan, saling menguatkan satu sama lain. Dan yang ketiga, hadirkan Tuhanlah di dalam pasanganmu. Dan saya percaya anak-anak muda, ya, kamu akan menjadi pasangan yang luar biasa. Dan kalaupun memang kedepannya Tuhan izinkan kita tidak
menikah sama dia, yaitu rencana Tuhan. Tetapi yang pertama, selama kita berpacaran sama dia, menjalani hubungan dengan dia, kita membangun hubungan yang baik di dalam Tuhan.